Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kenapa mantan masih terus memblokir media sosial. Ya. Ini kan zamannya media sosial ya. Sehingga media sosial ini punya arti dan makna yang sangat penting di dalam kehidupan seseorang ya. Bahkan zaman sekarang orang bangun tidur sebelum mengerjakan kegiatan-kegiatan hariannya, pertama kali yang dicari handphone dulu. Pertama kali yang dilihat media sosialnya dulu. Ada chatting WhatsApp atau tidak, kalau posting sesuatu, berapa yang like, berapa yang share, dan seterusnya tadi. Nah, sehingga ketika mantan memblokir media sosial kita sampai hari ini, belum membuka juga, bahkan sekedar buka tutup pun belum pernah terjadi, tentu itu memunculkan pertanyaan di dalam benak kita. Kenapa mantan masih terus betah memblokir media sosial kita? Nah, ada dua sebabnya. Yang pertama, kalau mantan bersama orang ketiga, dan orang ketiga yang merebut mantan dari kita, artinya orang ketiga tahu persis siapa kita, tahu keberadaan kita bersama mantan dulu, maka biasanya memblokir media sosial kita itu atas request, atas permintaan dari orang ketiga. Kenapa? Karena orang ketiga cemburu jika sampai mantan berteman kembali dengan kita di media sosial. Orang ketiga punya pengalaman merebut mantan dari kita, sehingga dia punya kekhawatiran besar jika hal yang sama terjadi pada dia. Mantan kita rebut kembali, nah maka memblokir media sosial kita itu karena permintaan dari orang ketiga. Ya, nah, yang kedua, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang kedua, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang kedua, karena mantan takut kalau sampai berkomunikasi kembali dengan kita di media sosial, dia akan jatuh cinta kembali dan akan kembali kepada kita lagi. Ya, kita bisa mengingat dulu saat masih bersama dengan mantan, kita bukan cinta yang pertama untuk mantan. Sebelum kita hadir, mantan sudah punya banyak mantan, dan dia bisa berteman, bisa bersahabat dengan mereka, bisa chatting dengan WhatsApp, bisa berteman di media sosial, dan oke-oke saja. Tetapi ketika bersama kita, dia memblokir media sosial kita. Kenapa? Karena cinta mantan kepada mantan-mantannya terdahulu sudah selesai. Sudah tutup buku. Ya, cintanya sudah pudar, sudah sirna. Tetapi cintanya kepada kita masih besar. Ya, sehingga dia khawatir sekali kalau sampai berkomunikasi lagi dengan kita. Dia tahu persis siapa dia,
Dia tahu persis bahwa dia masih sangat mencintai kita, sehingga kalau sampai berkomunikasi kembali, pasti dia akan kembali kepada kita. Sementara dia sudah terlanjur ya bicara ke orang tuanya, ke teman-temannya, ke sahabat-sahabatnya, bahwa dia tidak akan pernah kembali kepada kita lagi. Nah, jadi ini dua sebab kenapa hingga hari ini mantan masih terus memblokir media sosial kita. Media sosial itu kelihatannya teknis, ya. Ini kan media sosial ini kan pekerjaan zahiriah yang kelihatan. Tetapi sesungguhnya media sosial itu jauh lebih dalam lagi. Media sosial itu juga adalah hati. Kenapa orang memblokir media sosial? Karena hatinya tidak mau terhubung dengan orang yang dia blokir. Sehingga sebenarnya kita jungkir balik nih, mencari cara agar bisa berteman lagi dengan mantan di media sosial, itu akan menjadi sia-sia kalau hati mantan masih ingin menjauh dari kita. Maka sekarang jika kita menginginkan mantan membuka blokir media sosial kita, yang harus kita sentuh adalah hatinya. Ya, kita panggil mantan, kita bisikkan keinginan kita melalui doa-doa kita, agar mantan mau berteman lagi dengan kita, agar mantan membuka blokir media sosialnya, agar mantan merindukan kita. Dan itu bisa kita lakukan dengan cara memanggil mantan di dalam doa-doa kita, membisikkan keinginan kita kepada mantan di dalam doa-doa kita. Artinya, kalau mantan masih memblokir media sosial kita, kita sudah punya pengalaman. Kita buat akun media sosial yang baru pun, mantan tahu itu akun media sosial kita, langsung dia blokir. Kita ganti nomor telepon kita. Begitu mantan dengar suara kita, telepon langsung dia off, nomor telepon kita yang baru langsung dia blokir. Nah, karena itu sekarang yang kita buka adalah hatinya. Ya, perbanyak berdoa, berdoa dengan khusyuk, berdoa dengan sabar, agar mantan kangen kepada kita, agar mantan tergerak untuk sadar kembali kepada kita, agar mantan yang datang dan minta untuk kembali bersama kita lagi. Nah, memang perpisahan itu ujiannya adalah kesabaran. Sabar di dalam berdoa dan sabar menunggu hasil dari doa-doa kita tadi. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal, yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Karena itu kuncinya sabar di dalam berdoa, maka insya Allah hati mantan akan terbuka kembali. Kalau hati mantan terbuka kembali, maka fisiknya akan mengikuti apapun yang diinginkan oleh hatinya. Kalau hatinya bilang buka blokir media sosial kita, maka jempolnya akan membuka blokir media sosial kita. Kalau hatinya mengatakan dia rindu kepada kita, maka kakinya akan berjalan untuk mencari, menemui kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.